Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Afrida, NPM 2018401024. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul ekstraksi daun sirsa sebagai antihiperglikemia pada tikus wistar diabetik yang diinduksi aloksan. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara yang berkembang, sehingga banyak menimbulkan perubahan baik dari pola hidup maupun pola makan. Pola hidup yang ada pada masyarakat saat ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pergeseran penyakit, yaitu pergeseran dari penyakit infeksi menjadi penyakit menahun yang sulit disembuhkan. Salah satu penyakit yang terus mengalami peningkatan jumlah penderitanya dari tahun ke tahun adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau bisa disebut DM merupakan kelainan metabolik yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah akibat kekurangan atau penurunan efektivitas insulin. Diabetes mellitus dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Di Indonesia sendiri, hampir 90% diabetes mellitus yang ditemukan adalah tipe 2. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai dengan kenaikan kadar gula darah di atas normal dengan gejala polidipsi, polifagi, dan poliuria. Rumusan masalah di sini. Rumusan masalahnya, bagaimanakah kerja aktivitas ekstrak daun sirsak pada mencit hiperglikemia? Tujuan penelitian untuk mengetahui kejadian hiperglikemia pada mencit. Manfaat penelitian di sini untuk mengurangi kejadian atau angka kejadian hiperglikemia. Metodologi penelitian. Ada variabel independen atau bebas, yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah ekstraksi daun sirsa sebagai antihiperglikemia pada tikus wistar diabetik yang diinduksi aloksan. Variabel kedua, dependen atau terikat, variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah sebagai antihiperglikemia pada tikus wistar diabetik yang diinduksi aloksan. Hipotesis penelitian ini satunya adalah ada hubungan antara ekstraksi daun sirsa sebagai antihiperglikemia pada tikus wistar diabetik yang diinduksi aloksan. H0-nya adalah tidak ada hubungan antara ekstraksi daun sirsa sebagai antihiperglikemia pada tikus wistar diabetik yang diinduksi aloksan. Tinjauan pustaka. Tanaman di Indonesia yang dapat memberi manfaat sebagai antihiperglikemia adalah tanaman sirsa. Bagian yang diduga memiliki khasiat adalah daunnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa ekstrak daun sirsak mampu menjadi antidiabetes secara in vivo melalui mekanisme penurunan stres oksidatif dan penurunan kadar glukosa darah. Sirsak sejauh ini dibudidayakan untuk dimanfaatkan buahnya karena kandungan gizinya yang tinggi seperti karbohidrat, vitamin C, dan mineral. Di antara bagian-bagian tanaman sirsak, daun juga bermanfaat sebagai obat penyakit jantung, diabetes, dan anti kanker yang merupakan senyawa antioksidan. Daun sirsak mengandung senyawa acetogenin, anosatasin, anosatalin, anoheksosin, anonasin, anomurisin, anomurin, ananol, kaklaurin, gentisik asid, gigantetronin, asam linoleat, dan murikapentosin.
Hiperglikemia adalah penyakit degeneratif yang angka kejadiannya cukup tinggi di berbagai negara dan merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat. Hiperglikemia merupakan keadaan di mana peningkatan glukosa darah dari rentang kadar puasa normal. Dari angka normal tersebut 80 sampai dengan 90 mg per dl darah atau rentang non puasa sekitar 140 sampai 160 mg per dl darah. Kebanyakan dari kasus hiperglikemia biasanya akan berlanjut menjadi penyakit diabetes mellitus atau DM dengan ditunjang pemeriksaan klinis seperti kadar gula darah puasa di atas 126 mg per dl dan kadar gula darah 2 jam setelah makan di atas 200 mg per dl. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang terjadi oleh interaksi berbagai faktor genetik, imunologi, lingkungan, dan gaya hidup. Diabetes mellitus adalah suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat penurunan sekresi insulin progresif dilatar belakangi oleh resistensi insulin. Pernyataan ini selaras dengan IDF yang menyatakan bahwa diabetes mellitus merupakan kondisi kronis yang terjadi saat meningkatnya kadar glukosa dalam darah karena tubuh tidak mampu memproduksi banyak hormon insulin atau kurangnya efektivitas fungsi insulin. Menurut American Diabetes Association atau ADA, diabetes sangatlah kompleks dan penyakit kronik yang perlu perawatan medis secara berlanjut dengan strategi pengontrolan indeks glikemik berdasarkan multifaktor risiko. Hiperglikemia adalah kondisi kadar gula darah tinggi yang umumnya terjadi pada pengidap diabetes mellitus. Kondisi kadar gula darah yang tinggi terjadi saat tubuh kekurangan atau tidak dapat menggunakan hormon insulin dengan baik. Gula darah yang terus tinggi dan dibiarkan bisa menyebabkan penyakit komplikasi yang memerlukan perawatan darurat seperti ketoasidosis diabetik, sindrom hiperglikemi, hiperosmolar atau bisa disingkat HHS, dan koma diabetik. Dalam jangka panjang, hiperglikemia yang dibiarkan meski tidak parah dapat menyebabkan komplikasi yang merusak mata, ginjal, saraf, dan jantung. Beberapa faktor yang berkontribusi pada risiko hiperglikemia penderita diabetes adalah pola hidup yang kurang sehat, penggunaan obat-obatan, stres, atau tidak menjalani pengobatan yang sesuai dengan anjuran dokter. Namun, hiperglikemia tidak selalu berhubungan dengan diabetes. Kondisi naiknya kadar gula darah yang normal juga bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan fungsi pankreas atau kelenjar tiroid. Ekstraksi di sini menggunakan ekstraksi daun sirsa. Pengertian ekstraksi sendiri adalah pemisahan suatu zat dari pencampurannya dengan pembagian sebuah zat terlarut antara dua pelarut yang tidak dapat tercampur untuk mengalami zat terlarut tersebut dari satu pelarut ke pelarut yang lain. Ekstraksi bertujuan untuk melarutkan senyawa-senyawa yang terdapat dalam jaringan tanaman ke dalam pelarut yang dipakai untuk proses ekstraksi tersebut. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam melakukan ekstraksi yaitu pemilihan pelarut yang sesuai dengan sifat-sifat polaritas senyawa yang ingin diekstraksi ataupun sesuai dengan sifat kepolaran kandungan kimia yang diduga dimiliki simplia tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ukuran simplisia harus diperkecil dengan cara perajangan untuk memperluas sudut kontak pelarut dan simplisia. Tapi jangan terlalu halus karena dikhawatirkan menyumbat pori-pori saringan menyebabkan sulit dan lamanya proses ekstraksi. Aloksan. Aloksan di sini kadang juga disebut sebagai aloksan hidrat adalah nama senyawa organik dengan rumus
OC, NH, CO2, COH2. Ini diklasifikasikan sebagai turunan dari pirimidin. Derivatif anhidrat OCNH, CO2, CO juga dikenal serta turunan dimer. Ini adalah beberapa senyawa organik paling awal yang diketahui. Struktur kimia loksan C4H2N2O4. Titik lebur 256 derajat Celcius, massa molar 142,07 gram per mol. CID PEPChem 5781. Ini gambar aloksan di sini. Struktur kimia aloksan. Klasifikasi tanaman sirsa. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Polycarpiaceae, famili Annonaceae, genus Annona, spesies Annona muricata Linn. Di sini ada gambar daun sirsa. Morfologi pohon berwarna coklat tua, batang berkayu berwarna coklat tua, silindris, permukaan kasar, percabangan simpodial, arah tumbuh batang tegak lurus. Arah tumbuh cabang ada yang condong ke atas dan ada yang mendatar. Ketinggian mencapai 8-10 meter dan diameter batang 10-30 cm, tidak berbanir, tajuk membulat. Daun berwarna hijau muda sampai hijau tua, memiliki panjang 6-18 cm, lebar 3-7 cm. Permukaan daun licin, berbentuk jorong atau ovalis, ujungnya lancip pendek. Daun bagian atas mengkilap hijau dan gundul pucat kusam di bagian bawah daun. Berbentuk lateral saraf, daun memiliki bau tajam menyengat dengan tangkai daun pendek sekitar 3-10 mm, tepi daun rata. Bunga pada tanaman sirsa berbentuk tunggal, yaitu satu bunga terdapat banyak putik sehingga dinamakan bunga berpistil majemuk. Buah sirsa memiliki bentuk sejati berganda, yaitu buah yang berasal dari satu bunga dengan banyak bakal buah tetapi membentuk satu buah. Buah memiliki duri sisik halus. Apabila sudah tua, daging buah berwarna putih, lembek, dan berserat dengan banyak biji. Buah sirsak berwarna coklat, agak kehitaman, dan keras. Berujung tumpul, permukaan halus mengkilat dengan ukuran panjang kira-kira 16 mm dan lebar kira-kira 9 mm. Kandungan dan manfaat sirsak. Sirsak sejauh ini dibudidayakan untuk dimanfaatkan buahnya karena kandungan gizinya yang tinggi seperti karbohidrat, vitamin C, dan mineral. Menurut Widianingrum, buah berkhasiat mencegah dan mengobati diare, emah, disentri, demam, flu, menjaga stamina, dan pelancar ASI. Bunga digunakan sebagai obat bronkitis dan batuk. Biji digunakan untuk mencegah dan mengobati astrigen, terminatif, penyebab muntah, mengobati kepala berkutu dan parasit kulit serta obat cacing. Kulit batang digunakan untuk pengobatan asma, batuk, hipertensi, obat parasit, obat penenang dan kejang. Akar digunakan untuk obat diabetes, khusus kulit akarnya. Obat penenang dan kejang. Di antaranya bagian-bagian tanaman sirsa tersebut, daun juga bermanfaat sebagai obat penyakit jantung, diabetes, dan anti kanker yang merupakan senyawa antioksidan. Daun sirsa mengandung senyawa acetogenin, anosatasin, anosatakalin, anoheksosin, anonasin, anomurisin, anomurin, anonol, kaklaurin, gentisik asid, gigantetronin, asam linoleat, dan murikapentosin. Mencit. Di sini mencit adalah kelompok hewan mamalia Rodentia atau pengerat yang masuk dalam famili Muridae. Hewan ini sering ditemukan di dekat pemukiman dengan bentuk seperti tikus kecil. Di alam, hewan ini sering dijumpai dengan warna hitam keabuan, sementara untuk hewan uji,
Warna tikus ini diseleksi yang albino atau putih. Hewan mencit sebagai hewan percobaan sering digunakan dalam penelitian biologi, biomedis, dan reproduksi. Alasan mencit sebagai hewan percobaan dikarenakan mencit memiliki beberapa sifat yang menguntungkan, antara lain cepat berkembang biak, ukuran tubuhnya relatif lebih kecil dibandingkan berbagai jenis hewan percobaan lainnya, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, karakter anatomi dan fisiologinya mudah diamati. Mus musculus memiliki aktivitas reproduksi yang panjang, 2-14 bulan. Variasi genetiknya cukup besar. Ini klasifikasi mencit. Nama Latin mencit adalah Mus musculus yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Mammalia, Ordo Rodentia, famili Muridae, genus Mus, spesies Mus musculus L. Metode penelitian. Bahan dan alat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun sirsa, etanol, aqueous, dan N-heksan. Alat yang digunakan adalah gelas ukur, Erlenmeyer, corong pemisah, dan spektrofotometer. Prosedur percobaan. Proses dimulai dengan persiapan awal, bahan dilanjutkan dengan pembuatan larutan standar untuk dianalisis kadar fenol. Proses selanjutnya adalah tahap dengan metode maserasi. Hasil ekstraksi dianalisa dengan spektrofotometer. Sekian, terima kasih dari presentasi saya yang tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.